Aku dengar ada yang mempermalukan anakku. Ya, aku sudah datang. Hei, kalian ngapain? Satpam, tunggu apa? Usir mereka keluar dari sini. Jadi kamu ayahnya Ayu, si satpam itu. Lihat dirimu, pakaian satpam kayak gitu. Jelas banget kamu penipu, kamu palsu. Dan palsu gak bakal pernah jadi asli. Jadi ini toh ayahnya Ayu, si satpam itu. Hah? Halo Tuan. Halo Nyonya. Kamu sibuk ya? Tahu benar cara menikmati hidup. Bahkan sejak kecil, kakekmu sudah mengatur pernikahan dengan keluarga Shin. Tapi kamu menolak menikahinya. Beritahu aku, kalau aku mati, aku harus bilang apa ke kakekmu? Ayah, kamu saja yang melakukannya. Satu-satunya orang yang dicintai itu Jimmy. Aku akan menikahinya. Apa hebatnya Jimmy? Kenapa dia bisa menandingi Shin? Aku nggak peduli. Dulu untuk menguji perasaan Jimmy yang sebenarnya pada aku, kamu buat aku pura-pura cacat. Dan sembunyikan fakta kalau kamu ketua grup Shin. Kamu bilang padanya kamu satpam. Sekarang aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Boleh nggak aku nggak pura-pura lagi? Jangan. Karena kamu nggak mau menikahi keluarga Shin, pengujian ini harus dilanjutkan sampai pernikahan. Baru semuanya diakhiri. Kalau saat itu datang, ayah juga membuka identitasku sebenarnya sebagai ketua dari grup Suns. Sudah, kalian semua harus pergi. Aku mau nikmati trip campingku. Pergilah, pergi. Hubungi aku kalau butuh sesuatu. Siapa kamu? Siapa kamu? Buat apa Aku kamu? suamimu. Panggil aku suami. Cepat. Aku... Cepat. Apa mereka di sana? Ayo panggil. Suami... Cuma pasangan muda yang bermesraan. Ayo pergi. Periksa di sana. Iya. Dasar mesum. Ada masalah apa? Apa kamu gak apa-apa? Enggak. Sudah 5 tahun. Tapi masih belum ada kabar wanita itu. Benny, gak peduli biayanya di kehidupan ini. Cuma dia yang kunikahi. Baik. Jangan. Ada Ayu di sini. Sayang, Jocelyn. Apa riasan mataku terlalu tebal? Oh. Mau bagaimanapun kamu tetap cantik. Baiklah. Kalian berdua buat aku mual deh. Aku ke kamar sebelah coba gaun pengiring ya. Aku mau ke kamar kecil. Berani sekali kamu. Sahabatmu sedang coba gaun pengantin di sebelah. Tapi kamu berani bersama tunangannya. Ya itu karena kamu gak bisa terima godaan. Ngomong-ngomong, kamu sudah 5 tahun bersamanya. Kamu gak pernah menyentuhnya. Apa katanya? Dia mau siapkan itu untuk malam pernikahan. Kalau bukan aku yang gak mikir dia cacat, siapa lagi yang mau menikahinya? Jadi besok itu pernikahanmu. Kamu mau buat apa? Apa yang bisa kita buat? Baiklah, demi si cacat ini, aku sudah beli asuransi jiwa.
Begitu pernikahan berakhir, aku jamin dia nggak akan selamat melewati malam pernikahan. Lalu, kita bisa hidup enak selamanya. Besok, kamu akan pakai gaun pendamping. Dan kamu akan melihat kami menikah, mendebarkan sekali. Kamu kejam. Tapi aku suka. Oh, kamu. Jangan mengacau lagi. Pelan-pelan. Jimmy, bisanya kamu berselingkuh di belakangku dengan sahabatku sendiri. Bisanya kamu berselingkuh di belakangku dengan sahabatku sendiri. Apa yang kita buat? Kenapa takut? Ayahnya cuma satpam. Dan dia cacat. Selain aku, mana ada yang mau menikahinya? Ayu, bukannya kamu berias di ruang ganti? Buat apa kesini? Kalian orang yang terpenting dalam hidupku. Gimana bisa buat begini padaku? Aku mengujinya buatmu sebelum pernikahan. Harusnya kau berterima kasih padaku. Berterima kasih. Tentu saja. Kalau bukan Jesselyn, siapa yang bantu siapin acara pernikahan ini? Kamu kira orang cacat sepertimu? Besok, siapa yang tahu kekacauan apa yang kamu buat? Jimmy, kamu kira aku ini mudah kamu bodohi? Ayu, apa maksudnya itu? Kamu cuma orang cacat. Kamu kira di kehidupan ini ada yang mau menikahimu? Aku menyelamatkanmu dari kecelakaan, makanya aku jadi begini. Sekarang kamu malah merendahkanku. Kamu manusia, bukan? Ayu, lihat dirimu sekarang. Kamu seperti perempuan galak. Kalau nggak karena kamu selamatkan aku. Kamu kira aku mau kasih waktuku buat kamu? Aku peringatkan kamu. Baiknya kamu berlaga seperti nggak ada kejadian hari ini. Jadi gadis yang baik dan lakukan pernikahan. Kalau besok kamu permalukan aku di depan keluarga kita, lihat apa yang bakal kubuat. Ayo. Apa yang kita lakukan? Karena dia nggak mau pura-pura bodoh. Kalau begitu, aku tuntaskan saja. Besok, kamu akan jadi pengantin-penggantinya. Dia nggak punya pendukung. Dia sesuai seperti yang kita inginkan. Ayah. Kini berselingkuh dengan Jesselyn. Di jamuan pernikahan besok, aku akan ganti jadi jamuan perceraian. Apa? Ambil lagi mas kawin miliaran itu. Dan untuk perusahaan Jesselyn, batalkan semua pesanan kita segera. Coret dia dari seluruh industri. Jangan terburu-buru. Di jamuan pernikahan besok, akan kuhancurkan dia. Tunanganku dan juga sahabatku berselingkuh sebelum hari pernikahan. Aku menangkap basah mereka. Kalian menindasku karena aku gak punya kuasa dan gak ada keluarga. Kalian pikir aku akan biarkan kalian semena-mena? Di pernikahan besok, aku buat semuanya melihat siapa kalian sebenarnya. Tolong, dia curi tasku. Urus-urusanmu sendiri, nak. Akan kutusuk kamu. Menusukku ya? Coba saja. Kamu yang minta. Jangan bergerak. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Lepasin kamu. Simpan saja untuk polisi di kantor. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Itu dia. Kenapa bisa begini? Apa yang kau lakukan? Sulit buatmu bergerak. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja.
Nikahi aku. Baiklah. Aku wanita cacat. Dan aku dihianati oleh tunanganku. Mana mungkin aku berharap ada pria mau menikahiku. Baiklah. Aku akan menikahimu. Kalau kamu mau menikahiku, kamu akan jadi pria paling elit sedunia. Jadi pria yang paling elit. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Namaku Budi Shin. Budi Shin. Jadi kutunggu kamu menikahiku besok. Baiklah. Sepertinya dia nggak mengenaliku. Pak Budi, berdasarkan informasi, tunangannya berselingkuh. Dia sangat sedih. Kalau begitu aku harus memenangkannya. Besok pergi ke acara pernikahan. Kita dukung dia. Pak Budi, kamu taipan terbesar di kota Jiang. Apa kamu mau habiskan banyak mas kawin untuk menikahi seorang wanita lumpuh? Aku sudah putuskan, jangan merubahnya. Aku harap Ayu bisa melihat kemurahan hatiku. Hei Bibi, Jimmy ini kenapa harus menikahi pengantin cacat? Gimana kalau nantinya dia nggak bisa punya anak? Kalau dulu dia nggak selamatkan Jimmy, mengingat ayahnya yang cuma satpam, mana pantas dia nikahi putraku? Aku pasti nggak akan mempertimbangkannya. Ayu, kenapa memangnya aku dengan wanita lain sebelum menikah? Semua pria begitu. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pernikahan Nona Ayu. Bisa menikahiku, suatu berkah buatmu. Kenapa pandanganmu begitu? Mari kita undang pengantinnya ke panggung. Selamat ya. Cantik sekali, Aku cantiknya. turut senang atas mereka. Indah sekali, Wah, indahnya. Lampunya sangat terang. Indah sekali. luar biasa. Pengantin pria menawan sekali, tapi pengantin wanitanya lumpuh. Di antara kalian, adakah cerita yang menyentuh? Maukah kalian berbagi pada kami? Biar aku yang bicara. Semua yang ada di sini, semua saudara dari Jimmy dan teman-teman kami bersama. Seperti yang kalian tahu, Jimmy dan aku waktu dulu teman sekelas di sekolah. Aku jadi cacat karena menyelamatkannya. Dan berakhir di kursi roda. Kaki pengantin wanita terluka karena pengantin pria. Cerita cinta kalian hebat sekali. Iya. Aku tadinya mengira cinta kami hebat juga. Gimanapun juga saat kecelakaan itu aku punya keberanian untuk mendorongnya jauh. Membuat aku lumpuh dari pinggang ke bawah. Ayu, sudah cukup adegannya. Ini hari pernikahan kita, bukan panggung cerita sedihmu. Iya, ini perayaan bahagia. Kenapa kau hancurkan? Kamu gak baca situasi? Jimmy, apa kamu pantas untuk pernikahan ini? Apa kamu pantas jadi pengantin pria? Jimmy, apa kamu pantas untuk pernikahan ini? Apa kau pantas jadi pengantin pria? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Ayu, apa maksudmu dengan semua ini? Kamu kira karena kamu cacat, aku gak cukup buatmu? Iya, aku cacat. Tapi aku punya pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus. Aku punya kehidupan, aku punya uang untuk hidupku. Gimana dengan kamu? Pria yang mengejar wanita dan cuma mikirin nafsunya. Ayo diam kamu. Ini hari pernikahanmu dengan putraku. Semua teman melihat tahu. Iya Ayu, jangan keterlaluan bercandanya. Sisakan untuk di rumah. Pasangan memang selalu berbaikan lagi. Benarkah? Tapi untuk pernikahan ini, aku nggak mau melewati begitu. Ini bukan jamuan pernikahan. Ini pesta yang kupersiapkan untuk Jimmy. Jamuan pencampakan pengantin pria. Apa-apaan Apa? itu? Ya benar saja. Mencampakkan Apa yang pengantin terjadi? pria? Jamuan mencapakan pengantin pria. Apa yang direncanakan Ayu? Ini nggak masuk Dia sebut akal. pernikahan begitu. Apa ini Mana mungkin bisa lelucon? terjadi? Ayu, kamu nggak tahu malu. Keluarga Joe punya reputasi yang harus dijaga. Kenapa bisa putraku nggak cukup baik? Beraninya kau mencampakkannya? Kau sudah gila ya?
Sudah banyak yang dilalui oleh putraku. Akhirnya dia putuskan dirinya untuk menikahi perempuan sepertimu. Apa hakmu mencampakkannya? Apa haknya meremehkan aku? Kenapa nggak tanya dia soal semua yang dilakukannya? Jangan berani kau salahkan dia. Putraku nggak masalah kamu cacat. Dia kasihan padamu dan mau menikahimu. Beraninya kau mempermalukannya. Aku rasa kau yang nggak tahu malu. Kamu wanita yang mengerikan. Ayu, kamu cuma putri satpam. Kalau aku nggak cukup baik untuk menikahimu, sama siapa kamu mau bergantung? Hah? Karena kamu nggak mau menikahiku. Baiklah, pernikahannya selesai. Sekarang keluar. Kita lihat siapa yang mengasihanimu dan mau melihatmu. Biar ku beritahu, masih banyak wanita yang antri mau nikahi aku dan membentang sampai ke Bali. Karena kamu nggak mau menikahiku, pergilah berdiri di pintu, seperti anjing penjaga pintu. Dan lihat kebahagiaanku. Putraku, ngomong apa kamu? Maksudmu, ada pengantin lain? Ini hari pernikahanmu, tapi ada wanita lain. Tentu, Ibu. Ini adalah hari besar buatku, Ibu. Dan sahabat Ayu, bernama Jesslyn. Hah? Jadi sebenarnya Ayu yang dicampakkan? Tadinya dia berlagak Udah kuat, kuduga pada seperti akhirnya jalan ceritanya. sahabatnya sendiri yang mencuri Aku udah gak baik suaminya. lagi. Itu karena dia cacat. Kalau aku prianya, aku juga nggak mau dengan wanita sepertinya. Pengantin wanita yang sebenarnya di pernikahan ini adalah aku. Pengantin wanita yang sebenarnya di pernikahan ini aku. Wah, cantiknya. Sekali. Gaun hitam yang elegan. Luar biasa. Dia cantik sekali. Tapi dia simpanan. Jadi ini dia pengantinnya. Gimana bisa ada dua pengantin? Sayang, akhirnya kamu di sini. Kamu bilang mau nikahi aku. Mana mungkin aku nggak muncul? Ini harusnya pengantinnya Ayu kan? Apa mungkin mereka mengganti pengantinnya? Jimmy memang pemain. Menikahi dua pengantin sekaligus. Ini liar sekali. Jimmy, ada apa ini? Semua saudara dan teman melihat tahu. Ibu, bukannya kamu selalu bilang kalau aku nikahi si Ayu yang cacat, orang-orang akan menghinaku. Ya sempurna. Aku baru saja mencapakan si cacat ini dan akan menikahi si cantik Jesslyn. Tapi Jesselyn ini kan sahabatnya Ayu. Apa yang sudah terjadi ini? Aku bingung sekali. Ibu, Ayu gak bisa menandingi Jesslyn. Maksudku Jesslyn, seorang eksekutif di cabang grup Shin. Dia menghasilkan miliaran setahun. Proyek 50 miliar. Perusahaan kita dengan grup Shin diatur oleh Jesslyn. Bibi, saat ini aku disokong oleh grup Shin. CEO perusahaan kami itu Budi Shin. Ayu, gak punya ibu dan ayah dan yatim piatu. Kalau aku gak mengasihaninya, pasti dia sudah lama mati. Apa haknya jadi sahabatku? Grup Shin, Budi Shin. Itu pria yang kujumpa kemarin dan bilang mau menikahiku. Benar, kamu dan Jesslyn seperti siang dan malam. Yang satunya eksekutif perusahaan dan yang satunya orang cacat yang bukan siapa-siapa. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Memang kami seperti siang dan malam. Tapi kalau kamu sudah tahu identitasku yang sebenarnya, kamu bakal tahu. Orang yang gak pantas buatku, itu adalah kamu. Cih, apa katamu? Identitasmu yang sebenarnya. Aku gak pantas buatmu. Kamu mau buat aku tertawa sampai mati? Jangan tertawa sayang. Dia ngomong begitu karena dia kamu campakkan di jamuan ini. Dia kehilangan muka, makanya dia berlagak kuat untuk selamatkan reputasinya. Ayu, demi kita yang pernah jadi sahabat, dan demi suamimu yang tampan dan mempesona, kalau kamu berlutut padaku sekarang dan menggonggong pada pengantin, aku kasih kamu 10 juta dan kamu boleh pergi. Gimana? Aku gak mau uangmu. Aku mau kalian berdua berlutut, bersujud dan minta maaf padaku. Dan mengakui kalau kalian bersalah. Gimana? Ayo, jangan paksakan keberuntunganmu. Ayo, salahin dirimu sendiri karena gak mampu jaga hatinya. Itu sebabnya suamimu berselingkuh denganku. Aku sarankan kamu jadi pintar dan menghilang. Jesselyn, sudah cukup. Kita dulu teman sekelas. Kamu dan Ayu kan sahabatan. Jangan keterlaluan. Oh, lihat ada yang mau membelanya nih. Apa maksudmu? Kamu yang berselingkuh lebih dulu dengan suami Ayu dan sekarang kamu menghinanya begini. Bisa-bisanya kau menindas orang. Dasar palsu.
Kamu gak apa-apa? Biar ku kasih tahu kamu, walaupun kita teman sekelas, aku gak seperti kalian. Aku kerja di kantor cabang grup Shin dan hasilkan miliaran setahun. Menghancurkan kalian lebih mudah dari menghancurkan semut. Itu benar. Dan juga, kami baru saja dapat proyek senilai 50 miliar dari Shin. Nanti keluarga Joe bakal ada di puncak sosial. Dia cuma wanita cacat, mana mungkin pantas buatku. Jadi wajar saja ku campakkan dia. Tepat sekali. Kalau kamu mengasihaninya, bawa saja dia pulang denganmu dan nikahi dia dengan saudaramu. Jangan kacaukan putraku. Kalian, Ayu sudah selamatkan putramu, makanya dia jadi cacat. Harusnya kan putramu menikahinya. Dia yang mau buat begitu. Kenapa putraku yang bertanggung jawab? Dia nggak pantas. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Pakai hati nuranimu. Apa kamu nggak takut dibalas ilahi, hah? Nggak ada urusannya sama kamu. Mudah sekali kamu ngomong. Kalau kamu kepingin menikahinya, nikahi saja. Lagi pula, dia sendiri yang mau menyelamatkanku. Dia yang mau terjun ke sana. Siapa yang mau disalahin kalau dia cacat? Betul sekali. Sudah, jangan pura-pura. Itu menjijikkan. Kenapa nggak tanya teman dan saudaramu? Tanyakan tentang Jimmy. Siapa yang harus dinikahinya? Aku atau Ayu? Hari ini aku akan berkompetisi dengan gadis cacat ini. Menurut kalian, aku yang pantas menikah dengan Jimmy? Atau justru Ayu yang pantas? Aku kasih 20 juta buat semua orang yang memilih aku. Hah, apa? 20 juta? Wow, dia baik banget. Aku pilih Jesselyn. Cuma Jesselyn yang pantas buat Jimmy. Aku dukung Nona Jesselyn. Nona Jesselyn. Dukung Jesselyn. Nona Jesselyn. Aku juga Nona dukung Jesselyn. Nona Jesselyn. Aku juga. Kalian lihat itu, orang yang gak punya kuasa atau pengaruh memang pantas buat disingkirin. Gak punya uang, gak punya kuasa. Kamu memang pantas disingkirin. Kami dukung Nona Jason menikahi Tuan Jimmy. Soal cinta, yang nggak dia cinta berarti orang lain. Kamu dengar itu, Ayu? Soal cinta yang gak dia cintai berarti orang ketiga. Punya uang, penampilan, dan kemampuan. Itu lebih punya kuasa. Itu yang namanya adil. Semua orang mendukung aku, sementara semua orang anggap kamu sampah. Selera anakku memang bagus. Dia pilih kamu orang lumpuh di kursi roda, terus dia buang dan dia nikahi Jesselyn, anak muda cantik dan kaya. Ya ampun, keluarga Joe pasti akan makin sukses kalau ada Jesselyn ke depannya. Ayo, gak perlu terlalu sedih. Kamu gak punya siapa-siapa juga kan lagian? Benar sekali. Jesselyn adalah seorang atasan di grup Shin. Kalau kamu bahkan gak sebanding sama kelingkingnya. Oh serius? Kalau kamu tahu keluargaku dan orang yang mau kunikahi, kayaknya kamu bakal kaget dan cungkil matamu sendiri. Masih saja gelantur, seolah punya koneksi yang hebat. Kamu itu lumpuh. Selain aku, memang ada orang yang mau nikahin kamu. Sudah diam. Cepat tanda tangani surat pembatalan ini. Kami mual lihat kamu lama-lama di sini. Tanda tangan dan keluar. Ayo cepat. Ayu, kamu gila. Beraninya lempar kertas itu ke Jesselyn. Kamu nggak tahu, Jesselyn itu berharga. Kalau dia sampai luka karena kertas itu, kubunuh kamu. Biar ku perjelas. Hari ini pesta ceraiku. Bukan kamu yang batalin pernikahan ini. Pengantin baruku masih di jalan. Ambil sampahmu itu dan keluar sana. Kamu lumpuh, nggak bisa apa-apa, bahkan nggak bisa urus diri. Siapa yang mau nikah sama kamu? Jangan-jangan kamu halusinasi. Semuanya aku perlu bantuan. Kalau dia nggak mau pergi sendiri, usir dia keluar. Lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Dasar pembual! Kamu sampah! Pergi dari sini! Kalian pasti akan menyesal. Suamiku CEO dari grup Shin Budi Shin. Ayu, kamu menjijikan sekali. Tadi Jesselyn bilang kalau dia atasan di kantor cabang grup Shin. Sekarang, kamu malah bilang suamimu CEO dari grup Shin. Hah? Orang lumpuh kayak kamu berani-beraninya nodain nama CEO Shin. Memang harus dikasarin. Ada banyak sampahnya yang tersedia di sini. Kalau kalian siram dia, aku kasih 10 juta. Wah, apa itu benar? Aku Ayo mau. kita lakukan. Wah, banjir uang nih. Aku mau. Ayo beri Aku mau. padanya. Aku mau. Kalian Sini, mau sini. apa? Hah, kami mau apa? Kami mau ajarin kamu sopan santun. Berhenti! Aku mau tahu siapa saja yang ganggu dia. Dia siapa? Berani sekali dia kemarin. Siapa dia? Itu siapa? Budi Shin.
CEO Grup Shin bawa hadiah mewah ratusan miliar buat melamar Nona Ayu. Wah, apa dia Bagaimana beneran mungkin? CEO Budi Shin yang terkenal Itu serius dia. Tapi dia mau Kenapa dia menikahinya. kesini? Apa? Tuan Budi? Hari ini, semua yang pernah sakiti istriku bakal terima akibatnya. Hari ini, semua yang pernah sakiti istriku bakal terima akibatnya. CEO Grup Shin, Budi Shin, bawa hadiah miliaran buat melamar Nona Ayu. Maafkan aku. Aku terlambat. Gak mungkin. Dia orang paling kaya CEO Grup Shin, Budi Shin. Aku pernah lihat dia di TV. Ternyata dia beneran tampan dia? sekali. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Ayahnya cuma seorang satpam. Dia cuma orang lumpuh. Bagaimana dia bisa kenal Tuan Budi, orang terkenal itu? Bawa itu. Aku Budi Shin, kasih 50% saham keluarga Shin untuk meminang Ayu menjadi istriku. Ya ampun, saham sebanyak itu pasti mahal banget. Harganya ratusan triliun. Hah? Maukah kamu menikah denganku? Ayu, Aku mau. Tapi kasihan kamu, CEO kaya. Nikah sama orang lumpuh kayak aku. enggak. Sebenarnya, aku sudah lama suka sama kamu. Tapi mungkin kamu lupa. Enggak apa-apa. Masih punya banyak waktu. Sudah cukup. Ayo, sewa orang ini pasti mahal kan? Heh. Di nikahanku, buat drama murahan kayak gini. Bukannya menyedihkan. Apa maksudmu? Maksudku, di nikahanku, kamu sewa aktor murahan. Kamu cuma orang lumpuh. Mana mungkin kamu mengenal miliarder seperti dia? Jesselyn, bukannya kamu atasan di kantor cabang Grup Shin? Pasti kamu tahu dia kan? Apa benar dia? Aku cuma supervisor biasa di kantor cabang, gimana bisa ketemu pimpinannya? Aku tahu dia. Orang ini bukanlah Tuan Budi yang asli. Gak mungkin Tuan Budi rendahin diri buat nikahi orang lumpuh. Jadi yang mengganggu istriku, itu kalian berdua, bajingan. Dia kecelakaan mobil buat selamatkan kamu, tapi kamu malah selingkuh sama teman baiknya sendiri, begitu? Anak kecil, jaga mulutmu. Jangan sok tahu. Sok tahu katamu? Sesudah tahu kamu ganggu istriku, aku selidiki kamu. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf pada istriku. Kalau enggak, aku tunjukin bukti kamu selingkuh. Biar semua orang tahu kamu orang seperti apa sebenarnya. Tunjukin bukti. Kamu pikir aku takut? Kalau berani, silakan. Percuma ngomong baik-baik sama orang yang bodoh. Oke, aku kabulkan. Jesselyn, kamu wanita nakal. Hari ini, kamu boleh senakal yang kamu mau. Kamu berani banget. Temanmu lagi coba gaun nikahannya, tapi kamu malah selingkuh sama calon suaminya. Ya bukan salahku, kamu yang gak bisa tahan godaan. Cukup. Terlalu menjijikkan. Sudah. Aku masih punya banyak bukti lagi di hotel. Gak senonoh buat ditonton. Mau lihat lagi? Cukup. Memang kenapa kalau kami selingkuh? Aku lelaki. Aku punya kebutuhan. Dia cuma orang lumpuh yang gak bisa urus dirinya sendiri. Memangnya dia bisa puasin aku? Aku jijik sama dia. Itu alasannya. Orang lumpuh gak bisa urus diri sendiri. Jimmy, aku kecelakaan mobil karena selamatin kamu. Makanya aku jadi kayak gini. Sekarang kamu remehin aku. Kamu bukan manusia. Ayo. Bajingan ini gak usah dipikirin. Ada aku di sini. Aku pastikan kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Sampah ini memang gak perlu dipikirin. Aku cuma ngerasa sedih saja. Karena aku baru bisa lihat dia yang sebenarnya. Konyol sekali. Memang benar yang aku bilang kan? Kamu pikir aku cuma orang lumpuh yang gak punya siapa-siapa ya? Ya apalagi. Semua orang juga tahu. Apa kamu mau bilang? Kamu sebenarnya adalah orang kaya. Lihat saja, kamu cuma bisa duduk di kursi roda. Sebentar, apa kamu mau bilang kalau kamu gak lumpuh? Iya. Aku gak lumpuh. Aku cuma pura-pura. Aku cuma mau tes Jimmy saja. Heh. Ayo, kamu gak jadi gila karena habis dibuang Jimmy kan? Sampai bilang kalau kamu sebenarnya gak lumpuh. Sudah, kamu pergi saja sana. Jangan kacauin pernikahanku sama Jimmy.
Ayu, kamu itu tikus got menjijikan. Bohong pura-pura lumpuh, padahal benar-benar lumpuh. Oke, kamu bilang cuma pura-pura kan? Berdiri saja, kasih lihat semua orang. Oh, Bibi, jangan dibongkar. Nanti harga dirinya makin jatuh. Apa dia bisa tahan itu? Berdiri. Bangun. Bangun. Ayo berdiri. Ayo jalan. coba Ayo jalan berdiri. beberapa langkah. Jalan Jalanlah sedikit. beberapa langkah. Oke. Buka matamu dan lihat baik-baik. Dia pasti bergurau. Mana mungkin dia bisa berjalan? Nggak mungkin. Kenapa bisa berdiri? Iya, kenapa dia bisa berdiri? Apa ini? Cuma berdiri saja. Kalau bisa, jalan beberapa langkah. Benar, kalau bisa. Jalan ke sini. Tetap gak percaya ya? Buka mata lebar-lebar dan lihat yang benar. Berani-beraninya kau pukul aku. Lihat baik-baik, apa aku lumpuh dan gak berguna? Lihat baik-baik, apa aku lumpuh dan gak berguna? Gak mungkin. Jadi kamu gak pernah lumpuh? Aku ngerti sekarang. Ngerti apa? Kamu memang gak pernah lumpuh. Kamu cuma pakai kecelakaan mobil itu biar Jimmy nikahin kamu. Kenapa ada wanita yang gak tahu malu kayak kamu? Kamu penipu dan punya niat jahat. Jadi begitu ya? Selama ini kamu bohong. Kamu selalu bilang kalau kamu lumpuh karena selamatin aku. Sampai aku ngerasa bersalah dan gak bisa putusin kamu. Ternyata kamu pura-pura. Kamu menjijikan. Ayu, syukurlah anakku gak nikahi kamu. Keluarga yang nikahi kamu, wanita perhitungan kayak gini gak akan pernah bisa tenang. Enggak. Kamu harus bayar. Kompensasi karena sudah buat aku emosi. Minimal 2 miliar. Benar. Kalau enggak, urusan ini belum selesai. Ayu, selama ini kamu baik-baik saja. Kamu bohongin aku kalau kamu lumpuh. Kamu bikin aku nikahi kamu. Bayar karena sudah ganggu emosiku sekarang. Kalau enggak, urusan ini belum selesai. Kamu masih muda. Kenapa bisa selicik ini? Tipu orang biar bisa menikah. Jijik sekali. Ayo bayar. Iya, gak tahu malu. Bayar. Ayo bayar. Ayo Bayar. bayar. Ayo Ayo. bayar. Dengarkan. Bayar sekarang. Kalau enggak, orang yang kamu bawa, bajingan ini, gak bisa keluar dari pernikahan ini. Kamu mau aku bayar kan? Iyalah, kamu bikin aku emosi. Kalau nggak bayar, aku bongkar. Aku beritahu semua orang seburuk apa kamu sebenarnya. Baik. Lihat ini. Itu dulu waktu aku selamatin kamu, nota rumah sakit waktu kecelakaan mobil total 20 miliar. Dulu aku nggak minta sepeser pun kan, sekarang kamu mau aku bayar. Oke. Tapi kamu bayar dulu nota rumah sakitku. Nanti aku akan bayar kompensasi. Ayu, kamu sudah keterlaluan. Buat berobat harganya 20 miliar. Kenapa nggak rampok bank saja? Benar. Ayahmu cuma satpam, gak punya koneksi pula. Bisa dapat 20 miliar dari mana? Menurutku, kamu cuma mau peras kami. Apa kamu bodoh? Ayo, jelas-jelas mau peras keluarga kita. Kita harus simpan nota ini. Kita telepon polisi buat tangkap dia. Biar dia tahu gak boleh ngomong sembarangan. Itu benar, Ibu. Kamu betul. Ayu, hari ini akan kubuat kamu masuk ke dalam penjara. Pemerasan itu tindak pidana. Halo? Ini kantor polisi. Aku mau lapor. Iya, ada orang lumpuh yang menipu saya. Ada orang lumpuh yang menipu saya. Bukan cuma itu, dia pakai nota palsu buat memeras saya. Di Hotel Binhai. Oke. Aku tahan dia di sini. Cepat datang ke sini. Ayo, kamu mainin perasaanku dan membuatku menikahimu. Hari ini, aku akan buat kamu busuk di penjara. Benar, masukin dia ke penjara. Masukin dia ke Masukin penjara. penjara. Masukin Itu penjara. benar. Masukin penjara. Masukin penjara. Iya, ayo cepat tangkap dia. Gimana kalau dia sampai lari? Kita harus gimana? Siapapun yang bisa tangkap dia, uang 30 juta di kartu ini jadi punya kalian. Aduh, aku juga mau 30 juta itu punya aku. Jangan coba-coba. Kalau Ayu sampai luka hari ini, kupastiin kalian terima akibatnya. Kamu mau ngapain? Aku CEO grup Shin. Siapapun yang berani sentuh dia hari ini, berarti musuh grup Shin. Apa? Kamu masih pura-pura jadi CEO grup Shin? Benar. Keluarga Shin terhormat di tingkat atas. Kalaupun CEO-nya buta,
Gak mungkin dia jatuh cinta sama orang yang pura-pura lumpuh ini. CEO kami, pimpinan dari grup Shin. Segera minta maaf sama CEO kami. Kalian benar-benar jago berakting ya. Berhenti berpura-pura. Oh iya, ayahku punya kerja sama bisnis sama grup Shin. Aku telepon dulu buat tanya, biar terbukti kalau orang ini benar CEO Shin atau bukan. Ide yang bagus. Sekarang, cepat telepon ayahmu. Bongkar penyamaran mereka. Biar mereka tahu diri. Bongkar penyamaran mereka. Biar mereka tahu diri. Oh, ada apa nak? Ayah, kamu ada kerja sama bisnis sama grup Shin kan? Apa CEO Shin nikah hari ini? Siapa yang bilang? Berita konyol. CEO Shin bahkan gak punya pacar. Berita itu jangan sampai kesebar. Oke, aku mengerti. Oke. Aku sibuk. Kamu dengar itu kan? Sudah terbukti kalau kamu bukan CEO Shin, bahkan gak punya pacar. Sampai kapan kalian mau acting begini? Pembohong. Oke. Hei, begini saja. Sebutkan nama ayahmu. Mulai sekarang, grup Shin batalin semua kerjasama. Omong kosong. Batalin kerjasama sama ayahku dan grup Shin. Kamu pikir kamu CEO grup Shin? Oke, aku sebutin sekarang. Nama ayahku Samuel Hadi. Silahkan batalin kerjasamanya dengan grup Shin. Kalau kamu bisa batalin, aku berlutut di sini dan panggil kamu ayah. Nama ayahku Samuel Hadi. Kalau kamu bisa batalin kerjasama dengan grup Shin, aku berlutut di sini dan panggil kamu ayah. Benar, aku berlutut dan panggil kamu ayah juga. Batalin semua kerjasama kita dengan Samuel Hadi. Bilang karakter anaknya buruk dan singgung perasaanku. Kurang dari 5 menit, kamu akan dapat kabar kalau kerjasamanya sudah dibatalkan. Aduh lihat, masih acting. Ayu, kamu ini bukannya bersyukur karena sudah dapatkan yang kayak Jimmy, malah pilih pembual buat jadi calon suamimu. Benar-benar gak bisa bedain sampah sama harta karun. Dia juga sama, kondisinya mirip. Satu kelompok. Hei, kamu sangat putus asa ya? Dia wanita yang sudah kubuang. Kamu mau dia? Kamu perlakukan seistimewa itu? Jangan banggain diri. Kamu lupa, hari ini pesta ceraiku. Orang yang dibuang, itu kamu. Hari ini pesta ceraiku. Orang yang dibuang, itu kamu. Kamu ceraikan aku? Ayu, asal kamu tahu, kamu itu cuma selewat. Jesslyn sama aku sudah selingkuh sebelum kita menikah. Kamu tahu, kamu memang kubuang. Jadi, kamu gini biar nggak terlalu malu. Apa yang bisa kamu banggain? Benar, kamu cuma wanita lumpuh yang tipu anakku. Apa kamu pantas minta cerai? Nggak pantas. Tunggu ayah dan keluargaku sampai, biar kamu tahu kenapa aku berani. Ayahmu? Ayahmu cuma satpam. Kalaupun dia datang, dia bisa apa? Kalaupun dia datang, bahkan gak akan berani tatap mataku. Orang tuamu apa kerjaannya? Tukang sapu di jalan. Pemungut sampah. Iya. Bahkan gak berani buat datang ke nikahanmu. Dia takut malu ya. Maaf kecewain kamu. Ayahku mau datang ke nikahanku hari ini buat antar cincin berlian 10 miliar. Jadi dia sedikit telat. Cincin 10 miliar? Mana mungkin itu? Bawa cincin edisi khusus seharga 10 miliar buat calon suamimu. Ayo, jangan kamu coba-coba trik murahan kayak begini buat dapatin aku lagi. Kau benar-benar pikir dirimu hebat. Cincin 10 miliar. Kenapa nggak ratusan triliun dapetin kamu lagi? Jangan kepedean. Aku punya Budi sekarang. Cuma dia lelaki yang aku mau untuk menghabiskan seluruh sisa hidupku. Masih saja acting. Kapan selesainya? Orang di sebelahmu itu tadi menelpon untuk batalin kerjasama ayah Peter dan grup Shin. Apa? Itu gak jadi untuk dilakukan? Aku masih tunggu omong kosong itu. Benar, kamu gak jadi batalin kerjasamanya. Ayolah, silakan batalin itu. Aku akan senang. Halo, kenapa ya? Apa? Ini gimana mungkin? Aku mengerti. Apa? Gimana mungkin? Aku mengerti. Tuan Budi, Anda CEO grup Shin sungguhan. Maafin saya salah. Saya buta dan gak tahu siapa Anda. Saya sudah singgung perasaan Anda. Saya mohon, tolong ampuni keluarga saya. Apa? Gimana mungkin? Tuan Budi CEO perusahaan besar di Jiang. Gimana mungkin dia jatuh cinta sama orang lumpuh ini? Kalau kamu gak menghormati istriku lagi, jangan salahkan aku. Istriku wanita paling baik di seluruh dunia. Jimmy gak jadi nikahi Ayu. Itu salahnya sendiri. Tuan Budi, saya mohon jangan batalin kerjasama dengan keluarga saya. Keluarga saya bergantung sama kerjasama ini. Kalau ayah saya tahu ini karena saya, dia bakal bunuh saya.
Keluar, semua yang ganggu istriku. Gak akan kubiarkan pergi. Nona Ayu, aku salah. Semua salahku. Aku mohon, tolong bicarain ini sama Tuan Budi. Tolong bujuk dia buat maafin aku. Kalau salah, kamu harus dihukum. Kamu harus terima konsekuensinya. Kenapa buru-buru? Ayu sudah buat banyak kesalahan. Pertama, dia tipu Jimmy. Terus siapa tahu dia pakai trik kotor buat tipu Tuan Budi. Kalau polisi sudah sampai, penyamarannya pasti terbongkar. Siapa yang buat laporan? Katanya ada penipuan. Pak, ayo cepat, tangkap dia. Kayaknya aku bakal naik jabatan. Tunggu dulu. Lihat ini dulu. Baru kamu putusin berhak tangkap aku atau Gak enggak. mungkin. Ada yang bikin aku gak berhak tangkap kamu. Ini... gimana mungkin? Apa ini? Apa Ayu terlibat penipuan yang lebih besar? Kapten, ayo cepat tangkap dia. Gak mungkin. Gak mungkin. Lihat itu. Bahkan Kapten gak pernah lihat kasus sebesar ini. Pasti dia bikin kamu di penjara seumur hidup. Betul kan, Kapten? Diam kamu. Semua dokumennya asli. Bahkan capnya juga. Asli dari rumah sakit pertama Jiang. Apa? Maksudnya Ayu benar-benar anak dari orang paling kaya di Jiang? Itu gak mungkin. Dia cuma orang lumpuh yang miskin. Gimana mungkin dia bisa bayar biaya rumah sakit pertama di kota Jiang? Lagian, dia cuma ketabrak mobil, lukanya ringan kan? Apa dia perlu berobat ke rumah sakit pertama? Dan habisin 20 miliar? Kalau menurutku nota ini palsu. Aku gak terima. Ayu, jangan-jangan kamu cuma mau balas dendam. Kamu keterlaluan. Luka ringan. Waktu ketabrak kakiku lumpuh. Kalau bukan karena 20 miliar itu, aku gak bisa berdiri sekarang. Berani-beraninya bilang ini cuma luka ringan. Bukannya memang begitu? Dulu, waktu aku mau ke rumah sakit, aku mau ke sana. Tapi kamu bilang gak perlu. Kamu bilang itu cuma luka kecil. Sekarang kamu bilang begini. Sudah terlambat. Aku gak pernah ketemu orang gak tahu malu kayak kamu. Waktu itu biar kamu gak khawatir, aku minta dokter bilang kalau aku gak apa-apa. Padahal waktu itu semua badanku retak. Aku di ICU lebih dari 20 jam. Aku dalam kondisi kritis 5 kali. Sudahi cerita sedihmu itu. Kamu cuma mau aku ngerasa bersalah kan? Kamu pikir aku bakal percaya? Benar, kamu cuma mau anakku kasihan sama kamu kan? Terus nikahi kamu. Hah? Biar ku kasih tahu, keluarga Jo gak akan pernah nikahi wanita menjijikkan kayak kamu. Di laporan kesehatan sudah tertulis jelas. Beberapa patah tulang, kondisi kritis 5 kali. Yang paling parah itu tulang punggung yang retak. Bisa lumpuh seluruh tubuh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa bisa? Kenapa bisa sampai begitu? Jimmy, tamparan ini buat pengkhianatan kamu atas hubungan kita selama ini. Tamparan ini buat sikap kamu yang gak tahu terima kasih. Aku nyelamatin kamu dari kecelakaan tapi gak tunjukkan terima kasih. Tamparan ini buat sikap gak sopan sama keluarga aku dan ngatain ayah ibuku. Dan tamparan terakhir ini buat mempermalukan aku hari ini. Kamu mau apa? Kalau aku ngasih daging ke anjing minimal dia bakal ngibasin ekornya. Tapi kamu cuma pengkhianat sejati. Gak mungkin. Itu sama sekali gak mungkin. Dia bohong. Kalian gak lihat apa? Buktinya di sini sudah jelas. Masih ada lagi yang mau diomongin. Lihat. Di sini tertulis kalau setelah kecelakaan mobil Ayu dia kena banyak patah tulang, cedera tulang punggung dan saraf skiatik, dan kemungkinan besar lumpuh, bahkan lumpuh separuh tubuh. Itu yang tertulis di sini, iya kan? Iya benar. Itu yang tertulis dalam laporan medis. Kalau yang tertulis di sini semua benar, dan dia cedera separah itu, gimana bisa dia berdiri di sini? Belum lagi punya tenaga buat nampar orang. Jadi, ini semua rencana Ayu. Ini semua rencana Ayu. Iya benar. Dia berdiri di sana kelihatan gak apa-apa, gak terlihat cacat. Hah, Pak Polisi, kamu harus kasih keadilan buat Itu kami. benar. Kami hampir ketipu sama kamu. Kalau Jesslyn gak ngomong, aku gak bakal sadar. Iya benar. Jadi laporan diagnosis ini pasti palsu. Kalau dia benar-benar cedera separah itu, gimana bisa dia sembuh? Dan tagihan medis 20 juta miliar, itu semua palsu. Dia ngejalanin penipuan. Aku baru sadar sekarang. Betapa beratnya penderitaanmu selama ini. Sekarang semua sudah lewat. Karena kalian gak percaya sama aku, kayaknya aku gak punya pilihan selain manggil direktur rumah sakit. Apa? Kamu menelpon direktur rumah sakit pertama kota Jiang? Itu adalah rumah sakit pertama di kota Jiang. Apa kamu gak tahu seberapa penting Pak Surya? Begitu banyak orang berpengaruh. Coba deketin dia tapi gagal. Dan kamu, mimpi saja. Gitu ya? Sayang banget dia orang yang harus kamu deketin, bukan aku. Pak Surya, ini aku. Aku perlu kamu datang ke Hotel Binhai dalam 5 menit. Tunggu.
Karena kalian gak percaya sama aku, kayaknya aku cuma bisa pertemukan kalian. Nanti kalian bakal tahu gimana rasanya nipu diri sendiri. Dan malu sama diri sendiri. Aku benar-benar gak tahan sama kamu. Kita sudah kenal bertahun-tahun, aku tahu luar dalam tentang kamu. Kamu punya hak apa buat teriak-teriak di sini? Pak Budi, sampah kayak dia, jangan mau dia nipu kamu. Sampah. Kamu benar-benar perempuan yang suka merendahkan orang. Pokoknya direktur bakal datang sebentar lagi. Kalian semua bakal segera tahu identitasku. Untuk sekarang mending aku kasih tahu. Aku adalah putri sulung dari grup Sans. Apa? Kamu? Putri sulung grup Sans? Ayo, kamu benar-benar gak tahu malu. Sampah kayak kamu gak pantas bahkan buat bawa sepatu pewaris grup Sans. Kamu punya hak apa nyamar jadi dia? Ayu, seumur hidup aku, ini pertama kalinya aku ketemu perempuan yang berbohong sebanyak kamu. Pasti aku buta sampai jatuh cinta sama kamu. Kenal kamu saja bikin aku muak. Kamu sangat memalukan. Urusan dia memalsukan tagihan belum selesai. Oh iya, Ayu, bukannya kamu bilang mau nelpon direktur rumah sakit pertama, hah? Dia di mana? Gimana mungkin dia bisa manggil direktur rumah sakit? Ayahnya cuma seorang satpam. Dia nggak punya koneksi sama sekali. Berarti jelas sudah. Pak polisi, tangkap dia. Aku dan Jesslyn, kita masih harus menyiapkan pernikahan. Nona, orang yang kamu telepon, kalau dia nggak muncul buat jadi saksi, kami harus menangkapmu. Ayolah, kamu nunggu apa? Dia itu jelas-jelas adalah penipu. Kita lihat siapa yang berani menangkap Nona Ayu. Kita lihat siapa yang berani menangkap Nona Ayu. Dia beneran di sini. Apakah dia benar-benar Itu dia, direktur rumah sakit? Pak Surya dari rumah Pak sakit Surya pertama. dari rumah sakit. Aku pernah lihat dia di TV. Apa? Jadi Ayu sungguhan bikin Pak Surya datang. Dia punya koneksi apa? Gimana mungkin? Nona Ayu, cedera kamu. Gak kambuh kok. Sudah lama gak kambuh. Makasih Paman Surya. Kalau begitu aku lega. Kamu manggil aku datang. Ada yang bisa aku bantu? Aku perlu kamu bantu aku buat buktiin sesuatu. Waktu aku perawatan buat pengobatan, bener aku punya patah tulang di seluruh badan dan ngeluarin 20 miliar. Iya benar. Kenapa? Orang-orang ini pegang tagihan medis aku dan bilang aku memalsukannya. Aku perlu kau bantu aku. Apa? Orang-orang ini berani bilang kamu palsukan? Kamu itu VIP supernya, rumah sakit pertama. Cap resmi kamu saja, unik satu-satunya. Setiap data di situ sudah pasti asli. Wow, gimana bisa? Sebenarnya dia siapa? Gimana mungkin dia punya 20 miliar buat pengobatan di rumah sakit pertama? Dia itu siapa? Kayaknya kalian semua nggak tahu identitas asli Nona Ayu. Kayaknya kalian semua nggak tahu identitas asli Nona Ayu. Dia cuma anak satpam. Koneksi apa yang mungkin dia punya? Ayah Nona Ayu adalah ketua grup Sans. Setiap dari kalian di sini nggak pantas sama status Nona Ayu. Pak Surya, kamu jangan ketipu sama dia. Dia itu sepenuhnya penipu. Ayahnya, aku sudah pernah ketemu. Dia cuma seorang satpam. Gimana mungkin dia jadi seorang ketua? Kalau gitu aku takut kamu bakal kecewa. Ayahku itu ketua misterius dari grup Sans. Dia gila, bener-bener orang sinting. Tanya siapa saja di sini, siapa yang percaya omongan gilamu? Ayahmu itu ketua grup Sans. Hei, dengar ini semua. Dia bilang ayahnya adalah ketua dari grup Sans. Seakan ada yang bakal percaya. Ayu, gak akan ada yang percaya sama kamu. Dan kamu masih di sini mengarang cerita. Betapa lucunya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya kalau ayah Nona Ayu itu ketua dari grup Sans. Siapa sih yang peduli kamu percaya atau enggak? Kalau menurutku, kamu dan mereka sama saja. Kalian kerja sama. Kalian itu sekelompok orang buta. Nona Ayu sudah nurunin dirinya buat bareng kalian. Dan kalian malah berani meremehkan dia. Nona Ayu, aku benar-benar kasihan sama kamu. Bertahun-tahun kamu kasih ketulusan penuh buat orang yang gak tahu diri ini. Semua itu sudah jadi masa lalu. Hal-hal dari dulu aku gak mau bahas lagi. Aku berkali-kali mikirin dulu kami gimana dan gak mau mutusin. Tapi aku sama sekali gak nyangka kalau bukan cuma gak tahu terima kasih, mereka malah makin parah. Baguslah, jadi hari ini aku bakal beresin semua urusan sama mereka. Nona Ayu, dengan status kamu, banyak orang berkuasa berebut buat deket sama kamu. Kenapa kamu harus menerima perlakuan sampah dari mereka? Tapi juga karena dulu identitasku tersembunyi, aku jadi bisa lihat aslinya mereka. Dan aku juga nemuin cinta sejatiku. Karena kalian gak percaya siapa aku, kayaknya aku harus minta ayahku datang dan bilang sendiri ke kalian. Dan sekalian kalian bisa lihat latar belakang keluargaku. Jauh di atas kalian. Ayah, kapan kamu sampai? Anakmu dan menantumu sebentar lagi mau ditindas. Ayah, kapan kamu sampai? Anakmu dan menantumu sebentar lagi mau ditindas. Oke, tolong cepat ya. Helikopter ayahku sebentar lagi mau mendarat. Sudahlah. Ayu, kamu pernah naik pesawat seumur hidupmu. Dan kamu bilang ayahmu terbang ke sini. Datang naik traktor saja lebih masuk akal.
Kamu cuma mempermalukan diri di kota ini. Untung anakku mutusin kamu. Dan sekarang dia bersama si cantik dan berbakat Nona Jesselyn. Tentu saja. Aku punya mata bagus buat menilai orang. Siapa yang bagus dan siapa yang sampah, aku bisa tahu dengan sekali lihat. Sampah kayak Ayu nggak bisa dibandingin sama aku. Bahkan nggak sebanding sama sehelai rambutku. Gitu ya, kamu bisa tahu alasannya sekali lihat. Terus kenapa kamu nggak bisa lihat kalau kau itu sampah? Kamu... Jimmy, kalau kamu berani menyentuh istriku lagi, aku bakal hajar kamu. Pak Budi, perempuan dengan mulut sekotor itu cuma ada di bawah derajat kamu. Naksir dia bakal jadi noda dalam hidupmu. Pak Surya, bisa tolong ambilin aku pena dan kertas? Iya. Ayo, kamu mau ngapain sekarang? Aku ngapain? Aku mau bikin kamu dan anakmu ingat hari ini seumur hidup kalian. Nona Ayu, Dia mau ngapain lagi? Bisa tolong keringin ini? oi. Pak polisi, ngapain cuma berdiri? Ayo cepat, tangkap dia! Ayo cepat Pak Polisi, ngelepasin mereka bisa bawa pengaruh buruk untuk semua orang. Tolong tunjukkan identitas kamu. Kalau kamu nggak bisa buktiin kamu Pak Surya, kami harus menangkap kamu atas dugaan penipuan. Silakan lihat. Kota Jiang, rumah sakit pertama, direktur. Ternyata kamu memang Pak Surya. Sekarang masih mau menangkapku? Enggak Pak. Maaf. Ayo pergi. Apa masih ada yang meragukanku? Jadi dia beneran. Nggak mungkin. Ayu itu cuma perempuan miskin yang aku putusin. Gimana mungkin dia punya hubungan sama orang sebesar kamu? Kamu kebalik. Buat aku kenal Nona Ayu, itu sebuah kehormatan. Direktur? Apa mungkin dia beneran punya status khusus? Buat aku kenal Nona Ayu, Itu sebuah kehormatan. Direktur? Apa mungkin dia beneran punya status khusus? Latar belakang apa sih yang dia punya? Kalau dia bener punya kekuasaan, selama ini kami nindas dia berkali-kali, kenapa nggak pernah melawan? iya juga. Selama ini, nggak mungkin dia tahan selama itu. Dulu aku sahabatan banget sama dia. Aku tahu dia luar dalam. Dia itu cuma pura-pura cacat buat cari simpati dan ketahuan pas hari nikahnya. Latar belakang apa yang dia punya? Kalau ayahmu itu ketua dari grup Sans, kalau gitu aku adalah ratunya. Tapi kartu identitas direktur itu jelas asli. Aku paham. Jadi begitu maksudnya. Dia cuma penipu. Dia curi kartu identitas direktur yang asli dan menipu di sini. Ayu, lebih baik kamu ngaku sekarang. Kalau enggak, ayahmu bahkan gak bisa pertahanin Siapa yang membuat pekerjaannya. aku kehilangan pekerjaan? Aku dengar ada yang mempermalukan anakku. Ya, aku sudah datang. Hei, kalian ngapain? Satpam, tunggu apa? Usir mereka keluar dari sini. Jadi kamu ayahnya Ayu. Si satpam itu, lihat dirimu. Pakaian satpam kayak gitu. Jelas banget kamu penipu. Kamu palsu. Dan palsu nggak bakal pernah jadi asli. Jadi ini toh ayahnya Ayu, si satpam itu. Hah? Anak manisku. Ini orang yang kamu ceritain ke aku. Si Jimmy itu selingkuh sama Jesselyn. Dan setelah kamu putusin dia, ini orang yang mau nikahi kamu. Iya, ayah. Panggil dia ayah. Ayah, aku janji akan menjaga Ayu baik-baik. Bukan orang jahat. Aku setuju. Kalian boleh ngomong apapun, tapi kenapa memukulku? Kalian boleh ngomong apapun, tapi kenapa memukulku? 3 tahun gak ketemu, dan masih gak punya sopan santun. Aku akan robek mulutmu. Ibu, hati-hati. Lantainya licin. Paman Sean, kamu mending minta maaf. Aku semuanya. Ini ketua dari grup Sans. Pemilik saham sebenarnya. Ayahku. Jesselyn, menantuku. Beraninya mereka menindas Jimmy begini. Kamu harus lawan mereka dan kasih mereka pelajaran. Benar, satpam ini berani pura-pura jadi ketua. Dan dia memukulku. Itu benar. Dan dia anak satpam mimpi mau nikah keluarga Joe. Aku nggak tahu dia dapat keberanian dari mana. Jelas-jelas dia belum pernah dikasih pelajaran. Baiklah, Paman Sean. Seperti yang kamu lihat, kelakuan barbar dan gak tahu malumu bikin publik marah. Sekarang semua orang mau aku menegakkan keadilan. Saran aku, kamu berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, dengan sekali telepon, pekerjaanmu sebagai satpam gak akan bisa bertahan. Ayah, aku gak tahan sama Jesselyn bikin dia bangkrut aja. Oke, silahkan telepon.
Aku mau lihat gimana satpam kayak kamu mau nge-blacklist aku. Tunggu saja. Pengumuman perintah blacklist dari grup Suns. Subjek blacklist, kantor cabang grup Shin. Manager, Jesselyn. Tingkat blacklist, 5S. Cakupan, global. Mulai sekarang, kamu bakal tanggung sendiri konsekuensi dari perbuatanmu. Betapa lucunya. Oh iya, anak perempuanmu yang berharga Ayu masih di luar sana nipu orang, ngaku kalau dia ketua grup Suns. Kalau menurutku, kamu itu cuma aktor yang dia sewa mahal. Jelas banget, kalau dipikir sebentar saja pasti ngerti. Ketua yang asli gak akan datang ke tempat begini. Kamu bahkan gak mampu beli baju yang layak. Dan kamu masih pura-pura. Ini lucu sekali. Siapa yang bilang ke kamu? Ketua nggak boleh pakai baju biasa saja. Apa kamu bilang? Gimana mungkin? Jesselyn, apa mungkin kalau grup Suns memang kamu? Apa benar kamu? Percaya atau enggak? Hadapi konsekuensinya. Berhenti bercanda. Kamu cuma penjaga pintu. Kamu ayahnya Ayu. Semua orang juga tahu istrimu meninggal sejak lama. Kamu besarin anakmu sendirian, kerja serabutan di mana-mana. Jadi ngapain pura-pura? Lihat pakaianmu. Apa kamu terlihat seperti orang kaya? Tunggu. Di grup Suns, aku tahu seseorang. Dia eksekutif senior. Aku akan panggil dia sekarang. Sampah sepertimu. Kutitipkan anakku bertahun-tahun sama kamu. Gak berguna. Anakku yang baik. Sekarang kamu mengerti kenapa selama ini ayah suruh kamu pura-pura cacat. Aku ngerti. Memang seperti itu dunia ini. Banyak tipu daya. Kalau kamu punya uang dan kekuasaan, orang bakal berebut buat deket sama kamu. Mereka mau sesuatu dari kamu. Tapi, begitu kamu terjatuh, mereka bakal ninggalin kamu tanpa mikir. Mereka bahkan bakal menginjak kamu. Jadi, orang-orang yang masih mau baik sama kamu di masa paling susah, itu yang layak kamu jaga seumur hidup. Aku beruntung banget ketemu orang kayak dia. Dia anak yang baik. Aku sangat puas. Mulai sekarang, selama dia mau, bahkan seluruh dunia akan kuberikan padanya. Iya, terus saja pura-pura sebentar lagi ada yang bongkar kamu. Bongkar aku untuk apa? Aku sudah tanya-tanya kalau ketua grup Suns tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Dia itu orang terpandang. Gimana mungkin dia satpam kayak kamu? Oh Tuhan, jadi dia beneran penipu. Aku sudah kenal dia 20 tahun. Latar belakang dia, masa aku nggak tahu? Tapi, semua ini kelihatan terlalu nyata. Wajar seorang penipu harus akting bagus. Kalau nggak gimana mau nipu orang? Jesselyn, keluarga kamu itu bakal hancur. Dan kamu masih di sini nggak sadar apa-apa. Ngaco. Eksekutif dari grup Suns bilang nggak ada perintah blacklist sama sekali. Pasti ada yang menyamar. Pajuan dari grup Suns sudah tiba. Pajuan dari grup Suns sudah tiba. Lihat, begitu caranya kaum kelas atas bergerak. Dikawal bodyguard, setiap langkah punya wibawa bangsawan. Pak Juan, kehadiranmu merupakan kehormatan besar. Penipu itu, di mana dia? Itu dia. Pak Juan, cepat tangkap dia. Kamu berani pura-pura, sekarang kamu habis. Sempit sekali pikiran kamu. Setelah pura-pura selama ini, akhirnya kamu bakal kelihatan aslinya. Gak ada gunanya ngomong sama orang sebodoh itu. Pak Juan, cepat tangkap penipu tua itu. Barusan... Dasar orang buta. Beraninya kamu kurang ajar sama ketua. Tamparan ini terlalu ringan buatmu. Jadi itu benar dia. Kenapa begini? Direktur proyek grup Suns, Yuan, memberikan hormat kepada ketua. Tepat waktu. Orang-orang bodoh ini nggak tahu. Mereka sedang ngomong sama siapa? Siapa yang berani nggak hormat sama ketua kita? Orang yang ada di puncak, daftar orang terkaya dunia. Apa kalian boleh kurang ajar sama dia? Pak Juan, kenapa nggak beritahu kami? Gimana sih Nona Jesselyn? Berani sombong kayak tadi. Itu semua gara-gara Nona Muda. Dulu dia sahabat dekat Nona Muda. Makanya aku kasih dia proyek itu. Kalau enggak, siapa yang mengurus sampah kayak dia? Jadi selama ini Ayu bantu dia. Aku nggak nyangka semua ini nyata. Sekarang kamu paham. Keberuntungan luar biasa yang kamu punya. Menurutmu siapa yang kasih? Dasar bodoh. Pak Juan, maaf. Aku salah. Maaf. Orang yang harus kamu minta maaf. Bukan aku. Paman Sean, aku salah. Aku dibutakan keserakahan. Aku nggak bakal ngulang Menyingkir. lagi. Ayu, menurutmu apa yang harus kita lakukan padanya? Dia ngetawain cacatku dan rebut laki-laki yang kusuka. Sekarang, giliran dia ngerasain gimana rasanya duduk di kursi roda. Ayo. Demi kita yang dulu pernah jadi sahabat dekat, aku nggak bakal ngulang lagi. Tolong lepaskan aku salah. Bawa dia pergi. Lepasin aku nggak mau. Ayo.
Ayo. Ayu, gimana mungkin aku nikah sama perempuan kayak dia? Kamu tahu di hatiku, dari dulu selalu kamu. Dia bahkan gak sebanding sama selai rambutmu. Benar, Ayu. Kamu dan Jimmy itu cinta masa kecil. Kalian itu pasangan sempurna. Oh, jadi sekarang kamu ingat aku, tunangan aslimu. Cepat minta maaf sama calon istrimu. Ayu, anak bodoh ini cuma lagi bingung saja. Jangan dimasukin ke hati ya. Ayu, aku tahu aku salah. Beneran, tolong maafin. Berhenti bermimpi. Aku, Ayu, akan menikah hari ini, tapi bukan sama kamu. Budi, kamu mau nikah sama aku? Aku mau. Baiklah. Usir mereka berdua. Aku gak mau pergi. Ayu, Ayu, Ayu. Anak muda, kamu sudah lolos ujian kami. Ngapain kamu cuma berdiri di situ? Cepat terima kasih pada mertuamu. Keberuntungan sebesar ini jatuh langsung ke pangkuanmu. Sekarang kamu baru mau ngomong. Sama saja seperti keluarga Joe. Kalian cuma gerombolan penjilat. Kami cuma mengakui Budi sebagai menantu kami. Kami teman sekelasnya Ayu. Paman Sean, tolong izinkan kami datang ke pernikahannya. Iya, Paman. Iya, Paman, iya. Tolong. Iya, Paman, Keluarga kami Sans. temannya. Gak butuh orang seperti kalian. Pergi. Kami mohon izinkan kami menghadiri pernikahan. Baiklah semuanya. Ayo keluar. Aduh, Bunganya kenapa harus bisa bawa begini? impor. Langsung dari Ekuador. You're everything to me, brightest star to let me Ayu, see kamu masih ingat pertama kali kita ketemu? my dream. Di bawah tenda. Kamu lagi merawat lukaku. Jadi kamu orang di hari itu. I pray to be with you through Takdir memang aneh. Belakangan aku sadar bahwa hari itu takdir sudah memberi peringatan. Gadis ini akan datang dan membalik seluruh hidupku. Apa kamu terima lamaran terlambat ini untuk jadi istriku dan menghabiskan sisa hidupmu bersama aku? Aku mau. Tapi kamu harus masakin aku setiap hari. Deal. Seumur hidup. your arms. I find my heaven. In your eyes, my sea is sky. May love be